enjoy malam ini stay di Junior Suite The Centerpoint Hotel Brunei Darussalam. Dibagi jalan kok. Halo Mbak Nur, lagi di Centerpoint sama Mbak Nur lagi. Dan ini untuk breakfast di lantai 2 bukan 7.30 sampai pukul 10. Oke. Ya, order dan semua. Oke, terima kasih. Hai Miss, kamar kita sudah ready. Udah ya? Jadi kami stay di mana Mbak Nur? Centerpoint Hotel. Centerpoint Hotel sama Mbak Nur malam ini. Jadi Wulan hari ini ditemani oleh Mbak Nur ya. Berapa? 426 di lantai, padahal aku minta di lantai yang atas loh. Paling atas sendiri itu. Enggak lah. Oke, terima kasih. Masukin barang. Kita naik lift dulu guys. Lantai berapa kata di 4 ya? Lantai 4. Kamarnya 4 bla bla bla. Arah mana? Sana. Oke. Wah. Langsung nge-vlog saja sendiri-sendiri. Dipersilahkan waktu dan tempat. Hari ini aku diajakin masuk ke hall. Dan tempatnya pusat kota. Ah, Mbak Nur. Aku kan jadi sedih. Kita buka 26 sini kan? Iya, dan kamar kami di Kok disebutin? Nggak apa-apa kan, tayangnya nanti kita sudah check out. Oh iya. Nggak popo. Beda nggak apa-apa. Aku Ini, rapopo. mau terus menuju ke kamarnya jalan. Apa, kita sudah kecapekan Ini dari loh, ya tadi. Allah, depan Ya Allah. mata loh. Cari-cari sampai Ini kamar kami. Ya udah. Silakan dibuka Mbak Nur. Itu. Pakai buka. Oh. Selamat datang Mbak Nur. Bentar, Wow. Kak. Junior Suite Centerpoint Hotel. Nanti rate-nya aku bagi di bawah ya. Kalau on the spot agak sedikit mehong, jadi kusarankan kalian nanti bookingnya dari Agoda. Dari pintu masuk ini sebentar. Dan dari sebelah kiri pintu masuk di sini ada macam apa ini? Macam tempat cuci apa ya? Nggak kepaham nih guys. Lampunya pun mati ya, nggak dapat. Macam washing area gitu, damit ukurannya. Ini sebelah pintu masuk. Di sini ada mini kitchen. Seperti biasa kalau kitchen pasti ada sink. Terus ada kompornya juga, tapi nggak tahu alat-alatnya itu ada nggak di sini ya. Kayaknya nggak komplit ya. Nggak ada banyak alat-alatnya, nggak ada. Kosong. Nah seperti ini, nggak ada apa-apanya. Aku pun nggak tahu ya. Terus apa gunanya kompor ini? Seperti biasa dapat ada kopi-kopian, ada 2 mineral water, tempat membuat kopi dan tea. Dan di sini juga ada mejanya kalau kita mau makan-makan di sini ya. Di sini ada kulkas, kulkasnya ya lumayan ya kalau kita mau nyimpan-nyimpan makanan. Kemudian di atas
ada kabinet ya. Di sini juga ada livingnya, jadi kalau kita mau menerima tamu di sini boleh kita terima tamu ya, tapi nggak dapat banyak kayaknya karena kursinya itu cuma ada yang singlenya 2 dan yang double-nya yang untuk yang panjangnya itu 2 saja. Dan di belakang tapi masih boleh untuk duduk-duduk tetamunya ya, karena memang ruangannya ya terbatas. Kayaknya kalau di bawah 10 gitu oke lah, tapi kalau untuk function, untuk party nggak dapat ya. Tapi Wulan sukanya itu ada macam kitchen islandnya di situ ya, jadi boleh duduk-duduk kalau kita bikin kopi, kita ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya. Ini ada connecting door untuk ke sebelah kalau kiralah kita mau join room ya, tetapi Wulan tidak join room. Tuh di situ ada working table-nya. Oh ya guys, ini namanya connecting door ya. Jadi kalau kalian sekiralah menginap bersama keluarga, jadi kalian boleh booking 2 kamar yang ada connecting door-nya. Jadi ini boleh dibuka, ada pintu dari kamarku ke kamar sebelah itu masing-masing. Jadi untuk menuju ke kamar sebelah itu, kamar sebelah juga harus membuka aksesnya. Jadi nggak cuma 1 pintu saja. Jadi pintunya itu adalah double ya. Jadi seperti ini, Wulan akan tutup karena di sebelah juga ada pintunya lagi dan jangan lupa untuk dikunci. Gitu. Terus yang sebelah sana, di sana ada Mbak Nur masih. Itu ada ya bedroom ya. Bedroomnya di sini. Dan untuk tombol lampunya itu sangat dinamis atau sangat cantik sekali ya guys, sudah modern. Jadi kita tinggal nyalain ini, tekan begitu, semua akan nyala, tutup. Ini buat room, buat table dan sebagainya. Semua di bedroom pun sama memakai seperti ini juga. Di sini nggak ada? Enggak. Itu sebelah sana tuh. Ini tipenya king ya. Kalau queen, kalau queen kan agak kecil ya. Kayaknya king. King ya. Jadi cukuplah untuk kita berdua, untuk kita tiduran, dan sebelah ada Mbak Nur. Itu ada kursi malasnya. Mbak Nur boleh naik ke belakang terus kakinya ungkang-ungkang. Ungkang-ungkang tuh bahasa Indonesianya apa? Malas ya? Iya. Nah, nah kan, jadi males kan. Seperti biasa ada tablenya di antara, ya samalah, sama standard macam hotel-hotel biasanya, dan ada lampu bacanya itu. Ada meja. Terus ada TV-nya juga, di luar juga ada TV, di sini ada TV, dan ini kayaknya meja riasnya seperti ini menyatu sama working table-nya ya. Ada tempat sampah di bawah. Terus ini apa Mbak Nur? Bawah ini kayaknya kok macam ada DVD sound ya. Oh, ada bag-nya Mbak Nur di situ. Dan yang aku suka itu lantainya tuh bukan tile ya, sudah karpet seperti ini. Jadi kita nggak terasa kaki itu dingin gitu ya. Dan di sana ada gue. Hai, masih dengan baju yang sama, belum ganti. Sehari saja di sini barang bawaannya seperti ini. 2 bag. Dan di sini ada lemarinya, ada bantal cadangan biasa. Oh tadi aku macamnya kayak minta setrika ya, ironnya mana dibagi? Kok nggak ada? Dan seperti biasa ini ada laundry bag kalau kita mau melondri, tapi Wulan nggak melondri karena memang cuma 2 hari saja ya, dibawa balik ke rumah. Ini ada safety box kalau kita mau menyimpan-nyimpan kayak barang-barang berharga kayak paspor atau uang atau dompet atau apa. Kita boleh tekan-tekan, kita set passwordnya di sini ya. Dapat lagi itu selipar hotel seperti ini ya. Oke. Di sebelah kita lihat kosong. Dan yang kusuka di sini ada cermin besar. Jadi kalau kita mau memadu padankan outfit gitu sama tudung sama baju kayak gini. Sampai ke bawah cerminnya. Kalau di hotel tuh pasti ada kamar mandi atau toilet. Gak mungkin kalau kita mandi harus keluar kan? Atau ke WC umum, gak mungkin. Nah, standard saja, nggak terlalu besar juga. Ya ini macam apa ya, stylenya itu macam hotel agak jadul gitu ya, macam
klasik hotel gitu loh. Dan yang uniknya aku paling suka itu, biasa kalau hotel kan cuman tempat bokernya, ini cuman satu ya, ini ada dua. Jadi ini tempat boker, ini tempat untuk berkemih ya, atau kencing untuk laki-laki, biasanya begitu. Dan bathtubnya standard seperti ini, model bathtub agak sedikit lama juga ya. Dan dilengkapi juga dengan shower ya. Jadi kalau mau berendam boleh, mau mandi shower boleh. Kalau Wulan ini memang tipikal yang praktis ya, jarang-jarang untuk yang berendam ya. Nggak begitu suka kelamaan. Dibagi juga dengan 2 buah handuk karena okupansi atau keterisian untuk di hotel itu adalah untuk 2 orang. Dan biasanya untuk anak-anak itu biasa tergantung kebijakan hotel ya. Ada yang membagi free, ada yang harus bayar. Tapi kayaknya kalau yang di sini itu untuk anak di bawah 5 tahun itu masih free ya. Kalau di atas 5 tahun ada additional charges-nya. Dan seperti biasa di sini ada cawannya juga kalau kita mau berkumur-kumur. Di sini ada shower cap, ada sabun, ada toothbrush 1 set. Ini biasanya toothbrush sama pasta giginya ya. Ada shampoo, ada shower gelnya juga. Standard lah, standard hotel bintang ya. Walaupun nggak begitu komplit, ada sebagian hotel itu yang membagi hand body lotion, ada sisir, ada macam pisau cukur dan sebagainya, tapi ini nggak ada. Dan ini ada tisu, sinknya pun klasik ya, macam model-model lama. Ini memang hotel klasik ya, tapi masih terjamin kebersihannya. Tuh lihat, bersih banget masih. Dan aku selalu yang excited kalau di hotel tuh ya, ada ini, telepon kalau kita sambil boker. Maksudnya apa coba? Banyak loh hotel-hotel berbintang begini, macam begini di Jakarta, dimanapun gitu selalu disediain telepon waktu di tandas ya, atau waktu takutnya apa, mau pesan makanan kah sambil boker gitu kali ya. Dan ada juga sanitary bag dibaginya di sini. Ada tisu jamban juga, samalah standard ya. Oh ya, jangan salah ya guys, kalau yang di sebelah sini biasanya kan dibagi macam towel atau handuk kecil gini. Ini fungsinya, ini buat keset. Nah, seperti ini ya, simpan di sini, jangan kalian pakai untuk mandi. Dan ini juga dibagi, ini biasa buat elap tangan atau muka gitu ya, yang selain yang dibagi 2 tadi ya. Coba kita lihat pemandangannya keluar. Tadi Wulan itu requestnya waktu di Agoda itu minta yang main road ya view-nya, tapi nggak tahu dapatnya apa. Tara, ternyata benar itu adalah view depan. Jadi jalanan itu guys, kalau dari sana ke sana itu menuju ke Mall Gadong ya. Jadi depan itu adalah pertokoan-pertokoan yang ada di Brunei Darussalam. Tuh seperti itu pertokoan-pertokoannya. Dan karena hari ini hari Sabtu jadi ramai ya, banyak orang yang lalu lalang gitu ya. Dan Wulan kasih tahu untuk rate-nya kalau on the spot atau kalian terus direct ke arah hotelnya itu memang agak sedikit expensive atau mehong ya. Untuk deluxe-nya itu di harga $280 Brunei atau 2.800.000 per malamnya. Itu maybe sudah include dengan breakfast ya. Terus yang Wulan ini itu adalah junior suite, itu di harga 380. Wulan bagi informasi, Wulan bagi rahasia, kalau kalian booking di arah Agoda itu Wulan cuma dapat seharga $160 Brunei, jadi separuhnya ya. Boleh dapat untuk 2 malam kalau kalian booking di arah Agoda. Yang termahal itu presidential suite, itu sudah besar sekali biliknya, itu di harga 1.700 atau 17 juta per malamnya. Enjoy malam ini, stay di Junior Suite The Center Point Hotel Brunei Darussalam.